Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita dipertemukan kembali dalam program kajian kami, kajian Maki Peduli Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ilmu nahwi. Dan pada video sebelumnya kita sudah mulai memasuki ataupun mempelajari al-ismu, kata benda, dilihat dari adaduhu atau dilihat dari bilangannya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan mufrad dan musanna, dan pada pertemuan yang ke-6, al-halaqatus sadisatu, pertemuan yang ke-6, kita akan melihat kembali anwa'ul al-ismu dari segi bilangannya, yaitu terkait dengan al-jama', atau yang kita akan pelajari di sini adalah anwa'ul jam'i, macam-macam jama'. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-jam'u itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jam'ul mudzakkari salim. Ini macam yang pertama, yaitu jamak mudzakkar salim. Yang kedua ada jam'ul muannatsis salim. Nah, ini jam'ul muannatsis salim. Dan macam yang ketiga ada jam'ut taksir. Jadi isim dilihat dari segi kuantitasnya atau min haitsu adaduhu, dari segi bilangannya, terkhususnya bagian jamak atau yang menunjukkan banyak, itu ada 3 macam. Yang pertama jam'ul mudzakkari salim, jam'ul muannatsis salim, dan yang terakhir jam'un taksir. Dan insyaallah kita akan pelajari keseluruhan dari macam-macam jamak ini. Dan untuk kali ini, agar mempermudah dan juga mempersingkat bahasan agar tidak terlalu panjang lebar, insyaallah pada video kali ini kita akan mengambil satu saja, yaitu jam'ul mudzakkaris salim. Mungkin ikhwafillah sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan jam'ul mudzakkar salim, atau mungkin juga pernah membaca ataupun pernah mempelajari dalam buku yang saya rujuk. Yang dimaksud dengan jam'ul mudzakkar salim itu adalah madalla 'alal jam'iyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih, yaitu adalah suatu kata yang menunjukkan atas bentuk jamak atau plural dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah kata benda atau al-ismu yang di akhir kata benda tersebut terdapat waw dan nun ataupun ya dan nun. Maka ketika ikhwafillah menemukan pada buku yang sedang dibaca ataupun mendengar orang berbicara suatu kata dan kata tersebut di akhirnya terdapat waw dan nun ataupun ya dan nun, maka bisa diidentifikasi ataupun disangkakan bahwa kata yang diucapkan atau kata yang kita baca di dalam
buku itu merupakan jamak mudzakkar salim. Contoh misalkan agar lebih memahami ataupun mudah untuk bisa memahami, contoh kata muslimun. Muslimun, ikhwafillah, itu merupakan mufrad atau kata benda yang menunjukkan bentuk tunggal, artinya satu, muslimun. Maka ketika diartikan seorang muslim. Nah, bagaimana ketika kita ingin merubah kata mufrad ini menjadi jamak atau menjadi plural? Maka caranya adalah ditambah waw dan nun. Tadi sudah ingat bahwa jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan atas bentuk jamak atau plural yang diakhiri dengan waw dan nun. Maka ketika kita ingin merubah bentuk mufrad ke bentuk jamak mudzakkar salim, kita tinggal menambahkan saja waw dan nun di akhir kata mufrad tersebut. Contoh misalkan di sini muslimun, kita tinggal menambahkan kata muslimun dengan waw dan nun, maka menjadi muslimuna. Maka muslimuna ini merupakan jamak mudzakkar salim karena akhirnya itu ada waw dan nun. Kemudian kata muslimun juga bisa ditambah dengan ya dan nun di akhirnya, maka menjadi muslimina. Begitupun muslimina merupakan bentuk jamak mudzakkar salim dari kata muslimun. Contoh yang selanjutnya misalkan sholihun. Sholihun itu mufrad, maka artinya suatu orang soleh. Ketika kita menambahkan di akhirnya atau di akhir setelah huruf H, yaitu waw dan nun, maka menjadi sholihuna. Sehingga sholihuna ini merupakan bentuk jamak atau plural dari kata soleh. Sehingga kita bisa mengartikan sholihuna di sini itu orang-orang yang soleh. Kemudian yang selanjutnya sholihun, ketika ditambah ya dan nun, maka menjadi sholihina. Ini pun merupakan bentuk jamak ataupun plural dari kata sholihun dengan cirinya ditambah ya dan nun, sehingga menjadi sholihina. Contoh yang terakhir misal mu'minun. Mu'minun itu mufrad, kata benda atau isim yang menunjukkan bentuk tunggal, sehingga kata mu'minun kita bisa terjemahkan satu orang yang beriman atau satu orang beriman. Namun ketika kita menambahkan huruf waw dan nun setelah kata mu'minun atau setelah huruf nun pada kata mu'minun, itu maka menjadi mu'minuna. Nah, ini merupakan bentuk jamak ataupun plural dari kata mu'minun, sehingga kita bisa mengartikan mu'minuna di sini itu adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang beriman, sehingga menunjukkan banyak orang, lebih dari 3 atau minimal 3. Lalu kemudian kata mu'minun ketika ditambah ya dan nun maka menjadi mu'minina. Nah, ini juga merupakan bentuk jamak mudzakkar salim dari kata mu'min dengan cirinya ada ya dan nun yang datang setelah kata mu'minun. Dan ikhwafillah, mungkin perlu Ana sampaikan bahwa pada musanna juga terdapat tambahan ya dan nun di akhirnya. Namun yang membedakan antara musanna dan jamak mudzakkar salim yang ditambahkan ya dan nun di akhirnya itu adalah harokat yang terletak pada huruf sebelum huruf ya dan nun. Kalau pada musanna, ikhwafillah, harokatnya itu fathah. Contoh misalkan muslimaini, sholihaini, ataupun mu'minaini. Namun pada jamak mudzakkar salim itu harokat pada huruf yang datang sebelum ya dan nun itu kasroh, maka secara bacaan menjadi matobi'i, panjang dua harokat, muslimina, sholihina, ataupun
mu'minina. Kalau yang tadi musanna itu seperti madlain. Jadi muslimaini, sholihaini, dan mu'minaini. Itu yang menjadi perbedaan antara jamak muzakkar salim dengan tambahan ya dan nun, dengan musanna dengan tambahannya ya dan nun di akhirnya. Mari kita lihat contoh pada kalimat agar bisa lebih memahami lagi. Contoh misalkan di sini ada jumlah mufidah, jumlah fi'liyah, karena diawali oleh ja'a yang merupakan fi'il, kata kerja, yang artinya adalah telah datang orang-orang Islam. Nah, di sini kenapa dikatakan atau diartikan orang-orang? Karena al-muslimuna di sini merupakan bentuk jamak muzakkar salim, sehingga menunjukkan banyak orang. Maka pas ketika diartikan telah datang orang-orang Islam. Dan di akhirnya di sini lihat ada waw dan nun, dan ini merupakan ciri jamak muzakkar salim. Contoh selanjutnya misalkan as-salihuna yadrusunal haditsa. Nah, di sini kata as-salihuna, atau kita coba lihat bentuk kalimat ini merupakan kalimat atau jumlah ismiyah karena diawali as-salihun, karena diawali oleh isim, yaitu as-salihun dengan cirinya alif lam. Dan as-salihuna di sini lihat di akhirnya itu ada waw dan nun. Maka as-salihuna di sini merupakan jamak muzakkar salim, sehingga kita bisa menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Orang-orang soleh itu sedang belajar hadis. Jadi orang-orang menunjukkan banyak orang karena jamak muzakkar salim, karena jamak tadi. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang terakhir juga ada ra'aitul mu'minina. Ikhwah fillah, bisa disimak di akhir kata al-mu'min ada ya dan nun, dan harokat pada huruf yang persis datang sebelum ya dan nun, itu huruf nun ini al-mu'minu itu kasroh, sehingga al-mu'minina di sini merupakan jamak muzakkar salim, sehingga kita bisa menerjemahkan aku melihat orang-orang beriman. Nah, ikhwah fillah, pembahasan kita terkait dengan jamak muzakkar salim. Jadi bisa disimpulkan bahwa jamak muzakkar salim itu adalah kata atau al-ismu yang menunjukkan bilangan yang banyak, minimal 3, dan ciri jamak muzakkar salim itu ada waw dan nun ataupun ya dan nun di akhirnya. Nah, mungkin demikian yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan itu ada manfaat bagi ikhwah fillah, juga bagi anak pribadi. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.